Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa MAP TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tahun ini kembali Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita dengan kita diberikan kesempatan untuk merasakan keberkahan dan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Ramadan bagi kita kaum muslimin merupakan salah satu nikmat terbesar sepanjang hidup seseorang. Bahkan Ramadan merupakan salah satu momen yang terbaik bagi kita untuk menjadikan dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Ramadan ini Allah akan meningkatkan setiap pahala dari amal-amal yang kita lakukan. Amal yang kecil akan ditulis sebagai yang besar, dan yang besar apalagi amal-amal yang wajib lebih-lebih lagi akan ditingkatkan nilainya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan bagi kita benar-benar memberikan pelajaran yang begitu penting di dalam diri kita. Kita diajarkan bagaimana beribadah dengan konsisten, ibadah dengan sebaik-baiknya, ibadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, sungguh sangat merugi jika seseorang dengan datangnya Ramadan sementara ia tidak mendapatkan nikmat yang besar darinya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengamini sebuah doa yang dipanjatkan oleh Sayyiduna Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril pernah berdoa dan Rasulullah SAW diminta untuk mengamininya. Beliau berkata, "Raghima anfi rajulin hadara alaihi Ramadan walam yughfar lahu." Sungguh celakalah kepada seorang yang telah datang kepadanya nikmat Ramadan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara tata cara apabila seseorang ingin mendapatkan kualitas dan nilai yang terbaik dari ibadah yang ia lakukan adalah dengan melakukan istiqomah di dalam amal tersebut. Rasulullah SAW suatu ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya apa sih amal ibadah yang paling afdal, yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Khairul a'mali adwamuha wa in qalla." Sebaik-baik amal ibadah yang dilakukan seseorang adalah yang paling konsisten, yang terus-menerus, yang istiqomah di dalam ibadah tersebut, wa in qalla, meskipun sedikit. Kita bisa lihat dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW menjelaskan Allah tidak melihat dari sebuah amal ibadah dari kuantitasnya belaka. Benar bahwa kuantitas juga memberikan nilai yang besar di dalam setiap perolehan pahala yang kita lakukan. Karena setiap seorang melakukan ibadah yang banyak, maka akan mendapatkan pahala yang banyak pula dari ibadah yang ia lakukan. Namun demikian, tidak hanya sekadar kuantitas yang dilihat, ternyata yang juga atau bahkan paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah kita adalah adwamuha, yaitu konsistensi kita di dalam ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dilihat adalah bagaimana ketika seorang itu terus menerus di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih senang melihat seseorang melakukan amalan yang kecil, tapi ia terus menerus melakukan hal itu sampai dia wafat, sampai dia meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan amalan yang besar tapi hanya dilakukan sekali, dua kali, atau ketika ia ingat saja. Bukan demikian. Yang terbaik adalah menurut Rasulullah SAW, bagaimana kita melakukan ibadah meskipun sedikit, tetapi kita terus melakukannya secara terus-menerus sepanjang hidup kita. Hadirin rahimakumullah, istiqamah yang dimaksud di dalam setiap ibadah adalah bukan seseorang melakukan sebuah ibadah dalam waktu setahun, 2 tahun. Bukan pula yang melakukan ibadah 10 atau bahkan 20 tahun. Yang namanya istiqomah adalah ketika seseorang
mampu memberikan sebuah ibadah, apapun ibadah tersebut kepada Allah, sampai ajal datang menjemputnya, sampai kematian mendatanginya. Ketika ia sudah di akhir hayatnya, ia melakukan hal tersebut sampai di akhir hidupnya, itulah yang dinamakan istiqomah. Suatu ketika Rasulullah SAW mendengar ada kabar dari salah seorang sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As merupakan salah seorang sahabat yang ketika ia masuk Islam masih dalam keadaan yang muda. Kemudian ia berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhijrah bersama beliau. Ketika sampai di Madinah, tampak sekali bahwa Abdullah ini merupakan sahabat yang penuh dengan semangat untuk beribadah. Bahkan diceritakan beliau setiap hari selalu berpuasa, dan ketika malam sebagian besar waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kabar tentang semangat yang begitu besar dari sahabat Abdullah yang masih muda tersebut, Rasulullah SAW kemudian memanggil Abdullah bin Amr bin As itu. Ketika sampai beliau bertanya, apakah benar telah datang kabar kepadaku mengenai dirimu wahai Abdullah, bahwa engkau beribadah begini begitu? Lalu Abdullah menjawab, betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berpesan, wahai Abdullah, kalau begitu aku berpesan kepadamu, baiknya engkau berpuasa cukup 3 hari saja dalam sebulan. Bayangkan, seseorang yang sedang semangat ibadah, semangat dalam berpuasa, setiap harinya ia beribadah kepada Allah. Tiba-tiba Rasulullah berpesan, cukup puasa 3 hari saja. Abdullah terkaget ketika mendengar pesan Rasulullah. Kemudian beliau menawar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini masih muda dan semangatku masih membara. Aku ingin ibadahku adalah ibadah yang terbaik yang mampu aku lakukan. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau ingin berpuasa, jangan engkau melebihi daripada puasa Nabi Daud alaihissalam. Beliau berpuasa 1 hari, lalu 1 hari tidak berpuasa. Keesokan harinya lagi kemudian beliau berpuasa, dan selanjutnya ia tidak berpuasa. Demikianlah puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Itulah yang terbaik. Lalu akhirnya Abdullah pun mengikuti pesan Rasulullah, karena beliau melarang Abdullah untuk berpuasa melebihi daripada puasa Nabi Daud tersebut. Ketika Abdullah ini sudah menginjak usia yang tua, sudah memasuki usia yang lemah, kemudian Abdullah pernah merenungi dirinya. Dia berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama hadis, ia berkata, seandainya aku dahulu mengambil nasihat Rasulullah SAW untuk berpuasa sedikit saja, maka aku tidak akan merasakan betapa sulitnya diriku ini dalam menjaga puasa Nabi Daud sampai ujung daripada usiaku. Yang menjadi titik poin kita, hadirin rahimakumullah, adalah bukan bagaimana sahabat Abdullah ini berpuasa dengan semangatnya, tetapi sebuah keinginan besar dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu agar ibadah yang ia lakukan di masa muda tidaklah terputus sampai ia meninggal dunia. Karena inilah makna dari istiqomah tersebut. Istiqomah tidak mengenal batas waktu. Istiqomah adalah ibadah sampai seseorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam hadis yang pertama sudah kita sebutkan tadi, apabila kita mengamalkan sebuah ibadah, ambillah yang kecil tetapi kita konsisten di dalamnya. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Jangan kita ngambil yang besar tetapi jarang kita lakukan. Jangan kita melakukan ibadah yang kita melebihi kemampuan kita, sementara kita kemudian malas melakukannya kembali seumur hidup kita. Tapi ambillah sesuai dengan kemampuan kita di dalam ibadah tersebut, apapun ibadah tersebut. Mungkin di antara kita ada yang diberikan kemudahan oleh Allah atau kenikmatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat sunnah duha 1 hari 2 rakaat saja. Maka laksanakanlah 2 rakaat itu. Setiap hari laksanakan sebaik mungkin. Tidak usah banyak-banyak. Tidak usah berlebih-lebihan. Cukup 2 rakaat setiap hari. Jangan sampai justru seperti ada sebagian orang, misalnya seminggu sekali ia langsung sholat 12 rakaat. Mungkin secara kuantitasnya banyak, tetapi secara bentuk pengabdian kita di dalam melaksanakan istiqomah dalam ibadah itu sangat berkurang. Begitu juga apabila di antara kita memiliki rezeki, marilah kita coba untuk bersedekah kepada fuqara wal masakin. Tekadkan di dalam diri kita untuk bersedekah 1 hari 1.000 rupiah saja. Tetapi konsisten kita melakukannya. Itu jauh lebih baik daripada seseorang
Hanya terkadang-kadang saja melakukan sedekah. Ia ketika bersedekah, ketika ingat untuk bersedekah, ia mengeluarkan uang yang banyak. Tapi setelah itu ia tidak pernah lagi bersedekah, atau dia bermalas-malasan bersedekah. Ini ada sesuatu contoh yang tidak baik menurut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah ketika kita melakukan atau ketika kita ingin mencapai keistiqomahan di dalam ibadah kita, mulailah sesuai dengan apa yang mampu kita lakukan sekarang. Jangan kita berlebihan mengambil sebuah ibadah. Jangan kita melakukan ibadah melebihi kemampuan kita, khususnya bagi kita yang baru saja menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada seseorang yang baru taubat, seseorang yang baru disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia ingin menutupi kesalahan-kesalahan di waktu-waktunya yang terdahulu yang ia habiskan dalam masa jahiliyah. Lalu orang ini benar-benar melakukan ibadah dengan kadar yang begitu banyaknya. Yang seperti ini bukanlah sebuah contoh yang baik, bukanlah sesuatu yang dianjurkan oleh para ulama. Bagaimana seseorang supaya ibadahnya bisa istiqomah, konsisten terus-menerus? Mulailah dengan yang paling kecil yang bisa ia lakukan. Ia bisa mengukur dirinya sendiri. Misalnya ada seseorang yang tadinya sholat wajibnya masih bolong-bolong, kadang sholat, kadang tidak, maka diperbaiki dengan melengkapi sholat wajib tersebut. Seseorang yang biasa sholat wajibnya masih terlambat, maka ia lengkapi dahulu dengan, atau ia sempurnakan dulu dengan cara melaksanakan sholat di awal waktu. Yang biasanya sholat sendiri, mulai ia berjamaah. Yang berjamaah di rumah, mulai ia berjamaah di masjid, dan seterusnya. Jangan sampai ada orang tidak pernah sholat seumur hidupnya, atau sholatnya masih bolong-bolong, sholat wajibnya masih kadang dikerjakan, masih kadang tidak. Tiba-tiba ia tersadar, ia taubat, langsung melaksanakan sholat ibadah malam setiap malam dengan berpuluh-puluh rakaat, dengan waktu yang sangat panjang. Yang seperti ini adalah merupakan contoh yang tidak baik. Saya tidak katakan bahwa ini dilarang, bukan. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang buruk, bukan. Tetapi tata cara itu adalah bukan tata cara yang baik untuk mengawali sebuah ibadah. Awali dengan cara yang sedikit demi sedikit, tetapi konsisten, itu jauh lebih baik. Rasulullah SAW sering berpesan dalam berbagai hadisnya. Di antaranya adalah beliau pernah mengatakan, Al-qasda tablughu. Sedang-sedang saja di dalam ibadah, kalian akan sampai. Janganlah kita kemudian menggunakan waktu menggunakan seluruh tenaga kita untuk melakukan ibadah, tetapi kita tidak mampu untuk memikulnya terus-menerus. Ini yang biasa saya katakan dengan seorang yang overdosis di dalam ibadah. Ketika kita ingin memperbaiki diri kita dengan ibadah, lakukanlah dengan dosis yang mampu kita lakukan, dosis yang terukur, sedikit tetapi terukur, terus-menerus kita lakukan. Itu jauh lebih baik daripada kita langsung melaksanakan ibadah dengan banyak, tetapi akibatnya adalah justru kita akan selesai atau kita akan berhenti sebelum kita bisa melakukan konsistensi di dalam ibadah tersebut. Hadirin rahimakumullah, inilah sedikit tips di dalam beribadah yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan datangnya Ramadan ini kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan penuh keistiqomahan. Kita jaga nilai-nilai ibadah di dalam Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan setiap ibadah di bulan Ramadan ini dengan secara maksimal, dengan semua kekuatan yang kita miliki. Tentu saja dengan kita terus pertahankan setelah Ramadan berakhir dan kemudian berganti dengan bulan-bulan yang lain. Demikian hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai seluruh amal ibadah kita, menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan ini dan mempertemukan kita dengan Ramadan-Ramadan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.